Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Farezi dari kelas B Teknik Informatika dengan NIM 12150114774. Di sini saya ingin membuat sebuah tugas video dari mata kuliah Sistem Digital yang mana menjelaskan teknik penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan peta Carnot. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu peta Carnot. Peta Carnot atau yang disebut dengan Carnot Map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boole atau fungsi logika aljabar boolean dengan cara pemetaan. Carnot ini ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Carnot pada tahun 1953. K-map ini sering juga dikenal sebagai Carnot-Fetch map karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer yang bernama Edward Fetch. Peta Carnot ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner 0 atau 1. Peta Carnot adalah cara termudah untuk menyelesaikan suatu persamaan logika. Berikut contoh penggunaan peta Carnot. Yang pertama, peta Carnot 2 peubah. Yang di sini saya lamparkan tabel kebenaran dan juga K-map. Yang mana jika A itu 1 dan B juga 1, maka hasilnya 0. Kemudian kita lihat dengan menggunakan K-map. Jika A itu 1 dan juga B itu 1, maka juga menghasilkan 0. Selanjutnya yaitu peta Carnot 3 peubah. Yang mana 3 peubah ini memiliki 3 bilangan. Contoh yaitu dari bilangan A, B, dan C. Kita ambil dari tabel yang pertama. Yang tabel pertama ini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka menghasilkan result 1. Kita lihat di tabel yang sebelah kanan. Di sini kita menggunakan juga A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka dapat menghasilkan 1. Dan kemudian contoh selanjutnya yaitu kita menggunakan A yang 1, B-nya 1, C-nya 0, maka menghasilkan 0. Dan kita lihat di tabel sebelahnya, jika A 1, B-nya 1, dan C-nya 0, maka juga menghasilkan 0. Kemudian kita lihat juga sebaliknya ke tabel berikutnya. Jika A-nya 1, B dan C-nya juga 1, maka dapat menghasilkan 0 juga. Maka itulah fungsi dari peta Carnot 3 peubah, yang mana peta Carnot 3 peubah ini bisa kita bikin lebih singkat seperti dua tabel yang ada di sebelah tersebut. Yang selanjutnya yaitu peta Carnot 4 peubah, yang mana di sini terdapat 4 bilangan di dalam tabel yang memiliki masing-masing angka yang menghasilkan. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Di sini kita memakai tabel bagian pertama yang mana A itu adalah 0, B itu 0, C itu 0, D itu 0 yang menghasilkan 1. Begitu juga dengan kita menggunakan K-map sebelah kanan yang lebih singkat. Dengan lebih disingkat lagi,
AB-nya kita gabung menjadi 00, kemudian CD-nya kita gabung menjadi 00 juga, yang mana menjadi hasilkan 1, sama seperti tabel yang di sebelah kiri. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita ambil di yang bawah, yaitu A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0, yang menghasilkan 0. Kemudian akan tabel yang di sebelahnya. Yang mana tadi kan AB-nya 1, B-nya juga 1. Di sini kita lebih singkat lagi dengan 1 ke bagian kolom tabel yang di sebelah kiri. Kemudian CD-nya yang mana itu adalah 0 dan 1 kita masukkan ke dalam tabel yang atas. Maka sama-sama menghasilkan juga yaitu 0. Dan contoh terakhir menggunakan 1, 1, 1, 1 pada tiap bilangan ABCD yang menghasilkan juga 1. Terus kita lihat di tabel yang di sebelahnya, yang mana tadi kan 1, 1 tadi adalah AB, kemudian kita masukkan ke dalam kolom yang di sebelah kiri, yaitu kolom AB menjadi 1, 1. Kemudian untuk CD-nya kita masukkan ke dalam kolom bagian atas, yaitu 1, 1 juga, yang mana sama-sama menghasilkan angka 1 di tiap tabel yang kita gunakan. Berikutnya yaitu jenis-jenis peta Carnot yang memiliki sifat yaitu pasangan dua buah satu yang sejajar, yang mana F buka kurung WX YZ sama dengan WX YZ ditambah WX YZ aksen. Di sini kita ambil contoh dari bilangan angka dari 1, 1 di bagian tabel vertikal dan juga 1, 1 dari tabel horizontal. Yang mana 1, 1, 1 tadi dapat menghasilkan angka 1, kemudian kita lingkari. Dan selanjutnya kita menggunakan dari tabel vertikal yang 1, 1 tadi. Kemudian kita menggunakan horizontal dari 1 dan 0, yang mana menghasilkan juga angka 1. Yang mana sama-sama hasil dari 1 dan 1 tadi kita menjadikan dua lingkaran. Yang telah menjadi dua lingkaran tadi, kemudian kita gabungkan dan menghasilkan yang namanya bilangan WX. Untuk bagian YZ-nya, di sini YZ-nya kita terdapat di bagian tabel yang horizontal. Dari angka 1 ke 1 itu tidak berubah, maka kita mendapatkan yang huruf Y. Karena berdasarkan aturan, jika angkanya tidak berubah, maka itu yang kita masukkan ke dalam persamaan. Untuk bagian Z-nya, di sini dari angka 1 berubah menjadi angka 0. Maka dari itu tidak kita masukkan ke dalam persamaan. Maka persamaan yang kita dapat yaitu menjadi WXY. Jenis-jenis yang selanjutnya yaitu kuad atau 4 buah 1 yang sejajar, yang mana persamaannya F buka kurung WXYZ sama dengan WXY0 Z0 tambah WXY0 Z ditambah WXYZ ditambah WXYZ0. Yang mana di sini kita mendapatkan beberapa angka yang sejajar, 4-4-nya, yang langsung kita dapatkan 1-1 dari WX-nya, kemudian kita tulis menjadi WX.
Kemudian kita cek untuk mendapatkan YZ-nya. YZ-nya mulai dari angka 0. Dari 0 horizontal ke kanan, dari 0 ke 0 dia tidak berubah. Kemudian ke tabel yang ketiga, dari 0 ke 1 dia berubah. Maka di sini kita tidak memakai huruf dari Y. Kemudian juga dari huruf Z-nya. Dari tabel yang pertama ke kedua sudah kita dapatkan bahwa angkanya tersebut berubah. Maka dari itu kita tidak menuliskannya ke dalam persamaan, karena di dalam persyaratan dalam menulis persamaannya kita tidak boleh menulis yang angkanya tadi menjadi berubah. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu WX saja. Syarat menentukan peta Carnot, yaitu yang pertama, cari yang saling sejajar dan segaris. Di sini kita mendapatkan yang sejajar dan segaris di persamaan 1 dan 1 dari persamaan WX dan YZ, yang terdapat dari 01, 11 yang menghasilkan 1, 11, 11 yang menghasilkan juga 1. Kemudian kita cari dari yang horizontal, yang mana terdapat di dalam persamaan 11 dan juga 11 yang menghasilkan angka 1. Kemudian dari angka 11 dan 10 yang menghasilkan angka 1. Kemudian kita lingkari dua-duanya dan digabungkan. Dan jika seperti contoh berikut ini yang saling berjauhan, maka kita tidak dapat melingkari untuk menggabungkannya. Maka dari itu tidak termasuk dalam menentukan bilangan dari peta Carnot. Langkah selanjutnya yaitu cari yang saling berdekatan. Sama seperti yang tadi, di sini kita menggunakan mencari yang saling berdekatan kemudian kita gabungkan. Tetapi lain di syarat yang ini, kita boleh meminjam yang sudah dipakai. Contohnya dari persamaan 1, 1 dan 1, 1 itu menghasilkan 1, 1, 1 dan 1, 0 itu menghasilkan 1. Yang mana yang 1 yang tadi sudah dipakai, kita boleh memakainya lagi untuk mendapatkan bilangan tersebut. Kita langsung lanjut ke dalam contoh soal. Sama seperti contoh soal dari video saya sebelumnya yang menjelaskan teknik penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Di sini saya memiliki contoh soal yang sama, yang mana soalnya itu Y sama dengan A, B, C, D not ditambah A not, B, C not, D ditambah A, B, C not, D not ditambah A, B, C, D ditambah A not, B, C, D tambah A not, B, C not, D not. Yang mana di sini saya telah menyediakan sebuah tabel dari peta Carnot. Yang langkah pertama, kita masukkan dulu dari persamaan yang pertama, yaitu A, B, C, D not. Yang mana AB yaitu 1, 1 dan C, D not itu 1, 0. Kemudian kita dapatkan itu menjadi 1. Terus kita buat di dalam tabel. Persamaan selanjutnya yaitu A not, B, C not, D, yang mana A not B ini adalah 0, 1 dan juga C not D ini itu 0, 1. Kemudian kita buat angka 1 di hasilnya. Untuk
persamaan ketiga yaitu AB C not D not, yang mana AB itu adalah 11 dan C not D not itu adalah 00, yang langsung kita tuliskan dengan angka 1. Selanjutnya yaitu ABCD, yang mana artinya ABCD ini adalah 111 yang kita tuliskan di hasilnya menjadi 1. Lanjut ke persamaan selanjutnya, A not B C D, yang mana A not B itu bagian kolom vertikal yang menghasilkan 01, dan juga CD itu adalah 11. Kemudian kita tuliskan angka 1 di hasilnya. Dan persamaan yang terakhir yaitu A not B C not D not, yang mana A not B terdapat dari kolom vertikal, yang mana A not B ini adalah 01 dan C not D not ini adalah 00. Kemudian kita masukkan dalam menjadi angka 1 di dalam tabelnya. Kemudian sisa dari tabel yang tidak diisi kita masukkan ke dalamnya, itu menjadi angka 0 di dalamnya. Langkah selanjutnya kita tentukan bagian dari peta Carnot-nya dengan melingkari angka yang berdekatan, seperti angka 11 yang terdapat di tabel yang pertama. Kita lingkari, kemudian kita lingkari juga di bagian tabel horizontal yang kedua dan ketiga, dan yang terakhir kita lingkari juga ke dalam tabel horizontal yang ketiga menjadi 1 dan 1. Itu menjadi gabung. Langkah pertama untuk mendapatkan persamaannya, di sini terdapat 1 dan 1, yang mana itu adalah 00. Yang 00 ini menjadi bilangan dari C not dan D not, karena 00 ini bagian tabel dari CD. Mengapa itu menjadi C not D not? Karena 00 itu dilambangkan dengan 0, maka dari itu kita mengubahnya menjadi bilangan C not D not. Kemudian untuk AB-nya, untuk bagian AB kita harus melihatnya terlebih dahulu. Dimulai dari huruf A. Di huruf A kita melihat yang tadinya angka 0 berubah menjadi 1. Maka dari itu tidak kita gunakan masukkan ke dalam persamaan karena tidak sesuai dalam syarat, yang mana syaratnya yaitu angkanya tidak boleh berubah. Di sini angkanya berubah, jadi bagian A tidak kita masukkan atau kita coret. Untuk bagian B, di sini dari angka 1 tetap menjadi angka 1, maka ini termasuk dalam syarat kita masukkan ke dalam persamaan. Maka menjadi persamaan pertama kita dapatkan yaitu B C not D not. Untuk persamaan kedua kita menghasilkan dari tabel 2 dan 3. Yang mana ini baris menjadi horizontal. Horizontal ini mendapatkan yang namanya AB karena 11 ini menghadap ke horizontal yang menghasilkan 01. Maka di sini AB-nya kita dapatkan menjadi A not B karena 01 itu adalah
A not B, yang mana 0 adalah A not dan 1 itu adalah B. Kemudian untuk mencari CD, kita lihat kembali bagian dari tabel di atasnya 01 dan 11. Kita lihat dari C-nya. Di sini C-nya kita lihat berubah. Karena di sini dari angka 0 berubah menjadi 1, yang mana itu tidak masuk ke dalam syarat. Kemudian C ini tidak masuk ke dalam persamaan. Kita coret. Kita lihat di huruf D-nya. Huruf D-nya yang awalnya 1 tetap menjadi 1. Maka D tersebut kita masukkan ke dalam persamaan yang termasuk ke dalam syarat karena angka dari D tersebut tidak berubah. Maka persamaan kedua kita dapatkan menjadi A not BD. Untuk persamaan ketiga, kita menggunakan bagian dari tabel ketiga yang mengarah horizontal. Yang mana dari CD-nya kita lihat dulu bahwa C-nya tersebut angkanya tidak berubah. Maka kita dapatkan C saja. Kemudian untuk D-nya kita lihat huruf D dari angkanya tersebut angkanya berubah. Maka D-nya tidak kita pakai. Untuk bagian AB kita mendapatkan 11, maka langsung saja kita tulis dengan AB biasa karena di sini tidak ada angka 0. Jika ada angka 0 maka kita akan menggunakan not. Maka di sini kita mendapatkan persamaan ketiga yaitu ABC. Kemudian 3 persamaan tadi kita masukkan ke dalam suatu persamaan menjadi Y sama dengan BCD not ditambah A not BD ditambah ABC. Yang mana hasil dari menggunakan cara peta Carnot ini sama dengan hasil yang saya gunakan teknik penyederhanaan aljabar boolean tadi. Maka saya simpulkan bahwa menggunakan cara peta Carnot ini lebih mudah dan lebih singkat dibandingkan menggunakan cara aljabar boolean. Sekian hasil penjelasan cara penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan peta Carnot dari saya. Apabila ada salah dan kurang paham, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.